Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 bersama saya Ibu Yuni Wulansari. Materi hari ini yaitu pelajaran 2. Temanya senangnya belajar surat An-Nasr. Adapun tujuan mempelajari materi ini, yang pertama adalah agar kalian dapat membaca surat An-Nasr dengan benar sesuai makhraj dan tajwidnya. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan hafalan surat An-Nasr beserta artinya dengan benar dan lancar. Yang ketiga, kalian dapat menulis surat An-Nasr dengan benar. Anak-anak, sebelum masuk materi, mari berdoa dulu agar kalian diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Selanjutnya kita masuk materi, yaitu tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan wahyu atau firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Tahukah kalian pahala membaca Al-Quran? Ya, satu huruf Al-Quran pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus rajin membaca Al-Quran agar bisa menjadi syafaat kelak di hari akhir. Cara membaca Al-Quran dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Berikutnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada juz 30. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr di dalam Al-Quran urutan yang ke-110. Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah, namun bukan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat An-Nasr diturunkan sesudah surat At-Taubah. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca surat An-Nasr, mari kita bernyanyi bersama dulu. Lagunya sebelum baca Al-Quran. Nada lagu sebelum kita makan. Sudah bisa semua ya? Mari kita nyanyi bersama-sama. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama.
Nah, itu tadi lagu sebelum baca Al-Quran, kita disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya, simak video murotal berikut, yaitu video murotal surat An-Nasr. Dengarkan cara membacanya. Ini berisi video murotal dengan cara membaca yang baik dan benar sesuai makhorijul huruf dan tajwidnya. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah, sedangkan tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, silakan anak-anak kalian simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu tadi murotal cara membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mendengarkan murotal tersebut. Selanjutnya adalah pelafalan dan hukum bacaan surat An-Nasr. Coba kalian perhatikan ayat pertama berikut. Perhatikan panjang bacaan berikut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Karena ada fathah diikuti oleh alif. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Selanjutnya jaa dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Karena di sini ada bacaan mad bertemu dengan hamzah. Selanjutnya ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita bukan ai tapi ai. Berikutnya di sini ada alif dan lam. Hukum bacaan alif lam ada 2, yaitu alif lam komariah dan alif lam samsiah atau idhar komariah dan idgham samsiah. Pada lafal ini hukum bacaannya adalah idgham samsiah karena setelah huruf alif lam terdapat huruf bertasdid. Jadi membacanya alif lam tidak terdengar jelas karena langsung masuk ke dalam huruf sesudahnya. Berikutnya yade. Yade hukum bacaannya adalah qalqalah. Perlu kalian ketahui bahwa bacaan qalqalah hukumnya ada 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah qalqalah kecil, di mana huruf qalqalah disukun berada di tengah kalimat. Sedangkan qalqalah kubro adalah qalqalah besar. Huruf qalqalah di waqaf berada di akhir kalimat. Huruf qalqalah ada 5, yaitu baju di toko. Ba maksudnya baju adalah ji, di, dal, to, tok, ko, kof. Jadi cara membaca hukum bacaan qalqalah adalah memantul. Ini tadi qalqalah sugro ya, yad seperti itu. Selanjutnya khuluna, kha berada pada pangkal tenggorokan, jadi bacanya agak ngorok, khuluna seperti itu. Selanjutnya fi, di sini ada kasroh diikuti ya sukun, hukum bacanya adalah mad tabi'i. Begitu pula dengan di mad tabi'i. Dan juga wa, ini juga mad tabi'i. Selanjutnya di sini ada fathah tanwin di waqaf, maka bacanya tidak jan.
Ini tetapi bagaimana? Fathah tanwinnya berubah menjadi fathah. Jadi dibaca ja, panjangnya 2 harokat. Selanjutnya ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih. Di sini ada huruf ba bertasdid. Semua huruf apabila bertasdid atau bersiddah dibaca rangkap, double atau ganda. Cara membacanya ditekan dan ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Fasabbih bihamdi rabbika. Ini juga innahu tawwaba. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita sudah mendengarkan murotal, sudah belajar tentang hukum bacaan. Selanjutnya kita membaca surat An-Nasr beserta artinya. Kalian ikuti dari rumah, bisa didampingi oleh orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Selanjutnya, cara menghafal surat An-Nasr. Yang pertama adalah lafalkan surat An-Nasr ayat per ayat dengan tartil dan benar. Jangan lupa beserta artinya. Secara berulang-ulang. Kalian ulang-ulang, minimal per ayat diulang sebanyak 3 kali. Atau cara yang kedua yaitu kalian bisa mendengarkan murotal surat An-Nasr atau minta bantuan orang tua kalian untuk membacanya ayat per ayat. Kalian simak kemudian kalian tirukanlah. Baiklah anak-anak, setelah belajar materi hari ini, mari kita ambil kesimpulan bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca satu huruf Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Membaca Al-Quran diawali dengan ta'awud dan basmalah, dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Makhorijul huruf artinya tempat keluarnya pelafalan huruf hijaiyah, sedangkan tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Surat An-Nasr artinya pertolongan, terdiri dari 3 ayat. Di dalam Al-Quran, surat An-Nasr urutan yang ke-110. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah, karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, Nana, sekarang tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, hafalkan surat An-Nasr beserta artinya di video kirim ke GC terakhir hari Selasa 24 Agustus 2021. Yang kedua, tulislah surat An-Nasr beserta artinya di kertas folio atau HVS atau atsuro, dibuat sebagus dan sekreatif mungkin terakhir hari Sabtu 21 Agustus 2021. Setelah belajar, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari Bu Yuni. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Diakhiri. Wassalamualaikum.